Untuk gerakan yang pertama yaitu sikap sempurna atau posisi siap, di mana posisi badan itu harus tegap, bahu dibuka dan dada dibusungkan. Untuk posisi tangan yaitu seperti memerah santan lalu disimpan di samping jahitan celana atau rok. Untuk kaki itu membentuk huruf V dengan besar bukaan sebesar sepatu PDH. Pandangan lurus ke depan ke satu titik. Yang kedua itu ada istirahat di tempat. Posisi bahu dibuka dan dada dicondongkan lalu ditahan. Untuk kaki kiri itu membuka selebar bahu. Posisi tangan kiri menggenggam tangan kanan dengan tangan kanan itu dalam posisi mengepal. Posisi ibu jari dari tangan kanan itu dikebawahkan. Yang ketiga yaitu hormat. Nah, posisi hormat ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hormat kepada seseorang, yaitu kepada pembina atau kakak yang lebih tua atau seseorang yang dihormati, dan hormat kepada bendera. Untuk hormat kepada seseorang dalam mengambil bukaannya yaitu melalui depan dengan besar bukaan 45 derajat. Sedangkan untuk hormat kepada bendera, bukaannya itu langsung ke arah samping sebesar 90 derajat. Hitung. Nah, untuk hitung ini mengambil sikap dengan memutarkan kepala ke samping kanan sebesar 45 derajat dengan pandangan itu lurus, fokus kepada satu titik. Lalu ada gerakan lencang. Lencang ini dibagi menjadi dua, ada lencang kanan dan lencang kiri. Gerakannya itu ambil sikap terlebih dahulu sebelum bergerak menggeser ke samping. Nah, untuk mengambil sikapnya itu dengan memutarkan kepala sehingga pandangan kita terfokus pada satu titik pada bahu teman kita atau dada teman kita di samping. Untuk tinggi tangan yaitu lurus sebahu dengan bahu kita. Cara menempatkan tangannya itu dengan memutar lewat belakang sehingga terletak di belakang punggung teman di samping, lalu baru melangkah untuk bergeser ke samping. Untuk tempo langkah ke samping itu sama dengan gerak langkah ke samping. Lalu ada setengah lengan lencang kanan dan setengah lengan lencang kiri. Untuk gerakannya yaitu ambil sikap lebih dahulu sebelum bergerak menggeser ke samping. Nah, untuk posisi tangan itu dengan 4 jari di depan dalam keadaan rapat dan jari-jari tangan itu lurus dan ibu jari itu disimpan di belakang. Untuk posisi kepala itu sama dengan gerakan lencang dan untuk langkah bergeser ke sampingnya pun sama. Lalu ada gerakan hadap kanan, di mana gerakan dari kaki kiri itu membentuk sudut 45 derajat dengan jarak dari kaki kanan yaitu sebesar kepalan tangan. Untuk badan tidak boleh bergerak dan kaki kanan yang berotasi itu sehingga badan menghadap ke kanan, lalu kaki kiri itu menutup. Untuk gerakan hadap kiri itu sama dengan hadap kanan, hanya berbeda pada peran dari kaki yang membuka dan menutup. Berikutnya hadap serong kanan. Untuk kaki kanan itu berotasi sehingga badan menghadap serong kanan, lalu kaki kiri menutup. Untuk hadap serong kiri pun sama dengan hadap serong kanan. Balik kanan. Gerakan yang diambil oleh kaki kiri ini membentuk sudut 90 derajat atau membentuk huruf letter T. Posisi badan tidak boleh bergerak dan pandangan mata itu fokus lurus ke depan. Untuk kaki kanan itu berotasi 180 derajat sehingga badan dalam keadaan kebalikan dari keadaan semula. Untuk gerakan hadap-hadapan dan termasuk balik kanan ini, gerakan kaki dalam mengambil kaki itu sedikit diangkat tapi tidak terlalu ketara. Selanjutnya yaitu jalan di tempat. Angkat kaki setinggi rata-rata air atau setinggi dengan pinggang kita. Dahulukan kaki kiri dulu yang diangkat, lalu kedua tangan tetap di samping badan. Badan tidak boleh bergerak, hanya kaki saja. Untuk tempo gerakan kaki dari awal hingga akhir adalah sama. Aba-aba untuk berhenti gerak itu ada di kiri sehingga kita tinggal menambahkan 2 angkatan kaki. Lalu ada gerakan langkah biasa. Langkah biasa ini selalu diaba-abai dengan maju jalan. Untuk langkah biasa ini saat mengambil sikap posisi tangan kanan yaitu lurus dengan bahu ke arah depan sedangkan tangan kiri itu ke belakang semaksimal. Untuk ayunan tangan itu setiap tangan yang berada di depan itu diayunkan sebesar 30 derajat sedangkan tangan yang berada di belakang itu semaksimal. Untuk ayunan kakinya yaitu
seperti langkah kita berjalan biasa namun teratur temponya. Selanjutnya ada gerakan langkah tegap. Langkah tegap ini berbeda dengan langkah biasa karena ayunan tangannya itu lalu sebesar 90 derajat untuk ayunan tangan ke depan, sedangkan untuk ayunan tangan ke belakangnya itu sama seperti langkah biasa. Untuk ayunan kakinya pun berbeda dengan langkah biasa karena pada langkah tegap ini ayunan kakinya itu dihentak-hentakan lalu ditarik kembali hingga isi badan itu tidak terlalu condong ke depan. Hingga apabila di dalam suatu pasukan itu yang isinya itu terlalu berjalan maju dan posisi yang paling belakang itu tidak terlalu ketinggalan. Biasakan untuk mengakhiri langkah tegap dengan jalan di tempat. Sekian materi mengenai PBB. Terima kasih bagi kakak-kakak yang sudah menonton videonya sampai dengan selesai dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.